seperti apa beliau yang akan menjelaskan kepada kita. Maka dari itu kami mohon putar beberapa video bagaimana kondisi Gaza, kondisi Palestina terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salawati wa atammu taslim amma ba'd. Hayyallahu hadhihi al-wujuh al-tayyibah al-mubarakah as-sajida al-raki'ah lillahi 'azza wa jalla al-mulabbiyah liنداء السلام الملبية لهذا النداء العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهنيئا لكم هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم هذه التلبية لنداء الله سبحانه وتعالى حي على الصلاة حي على الفلاح. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga terus Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi wajah-wajah yang telah sholat, yang telah ruku, sujud hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendatangi seruan Allah yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan. Berilah kabar gembira kepada mereka, Allah akan memberikan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Ini adalah suatu kabar gembira bagi kita yang telah sama-sama melaksanakan sholat. Semoga Allah memudahkan kita dalam beramal soleh, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى بيت المقدس إلى فلسطين. أسرى به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس. وكانت هذه الرحلة هي رحلة ربط بين المسجدين العظيمين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. Suci Allah yang telah mengisra-mi'rajkan hambanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang dimana Allah memberkahi sekelilingnya. Allah mengisra-mi'rajkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina bukan tidak lain karena di sana ada keterkaitan, bahwa di sana ada keterikatan antara Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, yang dimana kedua masjid ini sama-sama memiliki keberkahan, sama-sama memiliki keutamaan bagi kita umat muslim. إن الله سبحانه وتعالى بارك هذه الأرض ببركة بيت المقدس وببركة المسجد الأقصى. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله داود بأن الريح تجري بأمره، وقال عن سليمان بأن الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها للعالمين
السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عاش فيها نبي الله إبراهيم وجاء إليها موسى عليه السلام، وأيضا عاش فيها عيسى وولد، وعاش فيها الكثير من الأنبياء منهم لوط عليه السلام ومنهم داود وسليمان وكثير من الأنبياء. وأيضا جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، جاء إلى هذه الأرض المباركة وصلى بجميع الأنبياء في بيت المقدس، ومن بعد ذلك عرج به إلى السماوات العليا إلى سدرة المنتهى من بيت المقدس بواسطة الملك Jibril alaihi salam. Allah memberkahi bumi yang dimana di sana terdapat Baitul Maqdis. Allah memberkahi Palestina. Allah memberkahi Masjidil Aqsa, karena di sanalah terlahir beberapa nabi, bahkan banyak dari para nabi yang hidup di Baitul Maqdis, yang hidup di Masjid Al-Aqsa. Di sana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahkan Nabi Musa pernah ke Masjidil Aqsa. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad SAW yang Allah Isra Mi'rajkan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Di sanalah negeri para nabi, di sanalah kelak akan menjadi padang mahsyar pada hari kiamat, yang dimana Allah mengumpulkan seluruh umat manusia. Kelak tempatnya adalah di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Inna Masjid Al-Aqsa wa Baitul Maqdis laha ahmiyah lada al-muslimin. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam صلى باتجاه بيت المقدس كقبلة الأولى قبل أن يصلي إلى البيت الحرام باتجاه البيت الحرام. صلى اتجاه بيت المقدس 17 شهرا، فكان بيت المقدس هو أولى القبلتين. أما عن ثالث الحرمين الشريفين فهو المسجد الثالث التي تشد الرحال إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أو إلا ل3 مساجد: المسجد الحرام أي الكعبة المشرفة، البيت الحرام، ومسجدي هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. إذن إن للمسجد الأقصى مكانة لدى المسلمين جميعا بأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو المكان الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه من مكة إلى بيت المقدس فلسطين، ومن بعد ذلك كان بيت المقدس هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. Allah memberkahi Baitul Maqdis, memberkahi Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Bahkan Palestina pun Allah berkahi karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan bagi kita umat muslim, yang dimana di sanalah kiblat pertama kita. Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa selama kurang lebih 17 bulan sebelum akhirnya berkiblat ke Ka'bah Mukarramah. Di sanalah Rasulullah mengajukan untuk pergi, yang dimana Rasulullah bersabda, la tashudu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada keinginan yang kuat dalam bepergian kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga masjid ini memiliki keberkahannya masing-masing dan memiliki kedudukan yang utama bagi kita umat muslim,
selain daripada Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama dan juga menjadi tujuan yang utama setelah Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Al-Aqsa juga di sana Rasulullah di Isra Mi'rajkan dan Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha dari Masjid Al-Aqsa. إن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين في كل مكان في كل بقاع الأرض، وهو ملك لجميع المسلمين في أي مكان كانوا وفي أي مكان ارتحلوا. لكن ما يعيشه المسجد الأقصى وفلسطين بالتحديد والقدس بالتخصيص، ما يعيشه المسجد الأقصى هناك من تشريد للمسلمين ومنعهم من الصلاة في المسجد الأقصى والتضييق عليهم وقتلهم وتشريدهم لهو شيء يؤلم المسلمين جميعا، وهذا ما سنراه بعد قليل هنا في هذه الفيديوهات الموضحة. إن دولة الاحتلال تحاول منع المسلمين ليل نهار من أداء العبادات ومن زيارة المقدسات، وتحاول أيضا هدم هذه المقدسات وتدنيسها وتدميرها لكي لا يجعلوا للمسلمين هناك مسجدا أو مكانا للعبادة. إنما يعانيه المسجد الأقصى بالتحديد في هذه الأيام شيء مؤلم وشيء صعب لا يهون على مسلم، لكن دائما ما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهون على المسجد الأقصى ما يعيشه في هذه الأيام. Masjid Al-Aqsa adalah milik umat muslim. Baitul Maqdis adalah tanggung jawab seluruh umat muslim, yang dimana kita umat muslim memiliki kewajiban untuk selalu membela Masjid Al-Aqsa, yang dimana kita ketahui keadaan Masjid Al-Aqsa sekarang dalam genggaman orang-orang Yahudi, yang di sana orang-orang Palestina hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kesedihan, dilarang melakukan sholat di Masjid Al-Aqsa, dilarang melakukan ibadah-ibadah, bahkan dilarang untuk memasuki Baitul Maqdis. Disitulah kita selaku umat Islam harus terus mendukung perjuangan orang-orang Palestina dalam menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa. Meskipun kita ketahui keadaan umat Islam sekarang dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang berpecah belah, paling tidak kita selalu mendoakan agar Masjid Al-Aqsa kelak Allah bukakan kembali untuk umat muslim, kelak Allah memerdekakan kembali Masjid Al-Aqsa dan akan digenggam kembali oleh umat muslim. Karena itulah hal yang sangat mungkin bisa kita lakukan adalah mendoakan Masjid Al-Aqsa. Umat muslim tidak bisa menghilangkan kezaliman yang berada di Palestina. Bahkan rakyat Palestina sendiri pun belum sanggup untuk menghilangkan kezaliman daripada tangan-tangan orang-orang Yahudi. Paling tidak hal yang bisa kita lakukan adalah terus mendoakan Palestina, mendoakan Masjid Al-Aqsa agar Allah bukakan kembali untuk kita, agar Allah mengangkat kezaliman yang berada di Masjid Al-Aqsa. Meskipun ini adalah selemah-lemahnya iman, tapi ini adalah hal yang paling mungkin bisa kita lakukan. Yang bahkan bukan hanya pelarangan sholat di Masjid Al-Aqsa, bahkan orang-orang Yahudi telah berusaha untuk merobohkan, untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa.
Padahal Masjid Al-Aqsa adalah milik kita semua dan menjadi tanggung jawab kita semua, yang dimana nanti akan kita putar bagaimana, akan kita tayangkan bagaimana kondisi orang-orang Palestina sekarang, bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana. رغم أنه يوجد حول فلسطين وعلى حدود فلسطين أكثر من 20 دولة موجودة في الإقليم الذي تعيش فيه فلسطين. Meskipun kita ketahui bahwasanya Palestina, Masjid Al-Aqsa itu secara geografi berada atau dikelilingi oleh lebih daripada 20 negara muslim, tapi tidak ada yang berusaha membantu rakyat Palestina. Tapi tidak ada dari 20 negara tersebut yang terus membantu mengupayakan kebebasan di Masjid Al-Aqsa. Meskipun begitu, betapa jarak yang jauh dari Indonesia ke Palestina, tetapi rakyat Indonesia lah yang selalu membantu orang-orang Palestina dalam berjuang mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa. Orang-orang Indonesia lah yang selalu memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, karena di sana diibaratkan seperti penjara yang besar. Sudah lebih dari 70 tahun rakyat Palestina diisolasi, yang dari luar tidak bisa masuk, yang di dalam tidak bisa keluar. Jadi beliau sangat berterima kasih pada rakyat Indonesia yang selalu membantu orang-orang Palestina dalam perjuangan mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah memberkahi orang-orang Indonesia, memberikan keberkahan, memberikan rasa aman, ketentraman, kesejahteraan, dan menjauhkan orang-orang Indonesia daripada kezaliman, daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini ada peta. Di sini terdapat peta pada tahun 1946 Palestina masih merdeka, masih dalam keadaan yang tentram, aman. Pada 1946. Makanya pada tahun 1945 Palestina lah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun setahun berselang pada 1947 orang-orang Israel berhasil merampas wilayah Palestina. Bisa kita lihat, ini yang berwarna kuning adalah wilayah yang sudah diduduki oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel. Apalagi 20 tahun berselang pada 1967 orang-orang Israel berhasil menambah wilayah kekuasaannya, berhasil menambah wilayah jajahannya. Ini dimana kita lihat tersisa Gaza di sini, ya, dan di barat daripada Palestina. Apalagi sekarang Gaza masih terus bertahan, tetapi tepi barat dan tepi timur sudah menjadi bagian-bagian kecil, di mana semuanya hampir seluruhnya dikuasai oleh orang-orang Israel. Pasokan listrik sehari hanya 3 jam, 21 jam tanpa listrik. Bantuan sulit datang, dilarang sholat, dilarang beribadah di Masjid Al-Aqsa, karena Masjid Al-Aqsa itu berada di tengah-tengah sini. Berarti sudah masuk wilayah daripada Israel. Makanya orang-orang Yahudi di sana melarang
umat muslim, saudara-saudara kita di Palestina untuk sholat beribadah di Masjid Al-Aqsa. Jangankan sholat di sana, untuk masuk saja sudah sangat susah. Israel membuat peraturan-peraturan yang sangat merugikan saudara-saudara kita. Salah satunya adalah sesiapa orang Palestina yang membangun rumah tanpa izin daripada orang-orang Yahudi, maka rumah tersebut wajib dihancurkan. Kalau mau pakai bulldozer harus membayar mahal. Kalau tidak dihancurkan, maka orang yang membangun tersebut akan dipenjara. Peraturan-peraturan yang sangat ketat yang membuat orang-orang Palestina tidak betah di sana, agar membuat rakyat Palestina tidak betah di negaranya sendiri. Kita lihat wilayah Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Ya Bapak Ibu sekalian para jamaah, kira-kira dari gambar ini Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Ini adalah Masjid Qubatus Sokro. Ini Masjid Qibli. Yang sebenarnya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah seluas 14,4 hektar persegi. Jadi ini adalah wilayah daripada Masjid Al-Aqsa, yang dimana kalau kita memasukinya, mau sholat di sini, di depan masjid ini, di dalam masjid, itu pahalanya setara dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Ini tadi Masjid Qibli, ini Masjid Qubatus Sokro, ini Masjid Qubatus Sokro, ini Masjid Qibli. Di sana ada musola Marwani, ada juga Haid Burok. Haid Burok itu adalah tembok di mana Rasulullah menaruh buruk. Rasulullah pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan buruk, dan buruknya ditaruh di tembok ini. Disinilah Rasulullah menaruh buruknya. Jadi Rasulullah pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa menggunakan buruk, dan pergi ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Yang dimana pijakannya itu adalah di sini. Ini adanya di Masjid Qubatus Sokro yang tadi berwarna emas, ya, kubah emas tadi. Ya, jadi Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha berpijak pada batu ini. Yang berbagai riwayat juga menyebutkan, beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya kelak malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya di sini. Karena kelak Baitul Maqdis akan menjadi pada mahsyar yang dimana seluruh umat manusia dikumpulkan di sana. Dan ini adalah Haid Burok, tembok yang dimana Rasulullah menaruh buruk, dan sekarang menjadi tembok ratapan. Para jemaah Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar tembok ratapan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah. Orang-orang Yahudi menangis. Di sini kalau ada keinginan akan mereka catat di kertas dan akan diselip-selipkan di tembok ini. Di orang-orang Yahudi menggunakan yang dulunya Rasulullah pakai untuk menaruh buruk, sekarang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah. Inilah kondisi Masjid Al-Aqsa sekarang. Ini orang-orang Yahudi semuanya.
Di Masjid Al-Aqsa itu terdapat dikelilingi oleh tembok yang dimana di sana terdapat kurang lebih 15 pintu untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa, dan semua pintunya sekarang ditutup, dijaga ketat oleh orang-orang Israel. Mereka melarang umat Islam, orang-orang Palestina untuk bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan ini pada tahun 1969 terjadi pembakaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa. Sana dibakar pada tahun tersebut 1969. Bahkan mimbar yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil menaklukkan Palestina, kembali menaklukkan Baitul Maqdis daripada perang-perang salib orang-orang Nasrani, ini dibakar, dirusak oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah mimbar yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini orang-orang Yahudi membangun atau membuat lubang-lubang di bawah Masjid Al-Aqsa. Tujuannya adalah agar Masjid Al-Aqsa rata dengan tanah. Karena kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi langsung menghancurkan Masjid Al-Aqsa begitu saja dari atas, pasti seluruh umat Muslim akan menyerang mereka. Jadi mereka membuat siasat untuk menggali lubang-lubang di bawah Masjid Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa itu rata dengan tanah. Ini bisa kita lihat orang Yahudi menggali lubang yang dimana di sana terdapat Masjid Batu Sofo. Karena mereka juga meyakini bahwasanya di bawah Masjid Al-Aqsa itu terdapat kuil Sulaiman. Dan ini orang-orang Yahudi berpesta pora, berjudi, minum khamar masih dalam wilayah Masjid Al-Aqsa. Masih dalam wilayah Masjid Al-Aqsa mereka melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan di Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa adalah amanah bagi kita semua. Masjid Al-Aqsa adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Muslim. Kita jangan melupakan perjuangan rakyat Palestina dalam menjaga kesucian Al-Aqsa dan terus berjuang berjihad mewakili kita semua umat Muslim di seluruh dunia. Karena jihad di sana adalah fardu kifayah dan telah diwakili oleh orang-orang Palestina. Kita akan melihat video sedikit tayangan yang bisa kami tayangkan. Lampu dimatikan. Yang ini yang dimatikan. Dimatikan. Oh, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ya. Sebelah kiri ini. Yang bercetak sebelah kanan. Ya. Sebelah. Cinta pertama kami itu bernama Palestina.